Ledakan Sang Raja awal mula guncangan di industri dangdut. Keheningan jagat hiburan tanah air mendadak pecah ketika sebuah video eksklusif berdurasi panjang muncul ke permukaan, menampilkan sosok pria yang paling dihormati dalam sejarah musik Melayu dan dangdut, Raden Haji Rhoma Irama. Tidak seperti biasanya, wajah Sang Raja Dangdut tidak menampakkan ketenangan karismatik yang biasa kita lihat. Ada guratan kekecewaan yang mendalam, sebuah amarah yang tertahan di balik kacamata hitamnya yang ikonik. Rhoma Irama yang selama puluhan tahun menjadi penjaga gawang moralitas musik dangdut, melontarkan pernyataan yang tidak hanya sekadar kritik, melainkan sebuah proklamasi perang terhadap ketidakadilan. Beliau menyebut bahwa The Academy 7, DA7 tahun 2025 telah kehilangan ruh atau esensi kemurniannya. Isu ini bermula dari pengamatan tajam beliau terhadap beberapa kontestan berbakat yang secara logis musikalitas harusnya bertahan, namun justru tersingkir oleh mereka yang hanya bermodalkan drama atau latar belakang cerita sedih yang menjual. Pernyataan ini bak petir di siang bolong bagi stasiun televisi penyelenggara. Rhoma menekankan bahwa musik dangdut adalah dakwah dan seni yang luhur, bukan sekadar komoditas dagang yang bisa dipermainkan lewat angka-angka rating yang semu. Sejak detik itu, publik tersadar bahwa ada sesuatu yang sangat gelap sedang terjadi di balik megahnya lampu panggung dan mewahnya busana para kontestan. Labirin skenario, dugaan pengaturan pemenang sejak babak audisi. Fakta gelap yang diungkapkan mengarah pada sebuah sistem yang disebut-sebut sebagai labirin skenario. Dalam poin ini, dugaan yang muncul bukan lagi soal siapa yang bernyanyi paling bagus, melainkan siapa yang paling cocok dengan profil keberhasilan yang telah ditentukan oleh tim kreatif sejak awal audisi. Rhoma Irama mengisyaratkan bahwa juri-juri di meja hijau mungkin tidak lagi memiliki otonomi penuh atas penilaian mereka. Ada intervensi melalui alat komunikasi tersembunyi atau arahan di belakang panggung yang mendikte siapa yang harus diberi pujian setinggi langit dan siapa yang harus dikritik habis-habisan demi memancing emosi penonton. Skema ini diduga melibatkan tim analisis data yang memantau tren media sosial secara real-time. Jika seorang peserta yang secara vokal lemah namun memiliki daya tarik visual atau cerita hidup yang viral, maka jalan mereka akan dimuluskan dengan berbagai cara, termasuk pemberian lagu-lagu yang memang sudah sangat dikuasai peserta tersebut atau pengaturan lighting yang lebih dramatis. Hal ini menciptakan sebuah kompetisi bayangan, di mana bakat vokal hanyalah elemen pelengkap, sementara daya jual drama menjadi hidangan utama. Bang Haji melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ribuan talenta muda di pelosok negeri yang datang dengan modal kejujuran namun pulang dengan kekecewaan karena kalah oleh skenario yang sudah terkunci rapat. Tirani rating versus kualitas seni, ketika bisnis membunuh talenta. Dalam narasi dramatis ini, Rhoma Irama menyoroti pertarungan berdarah antara idealisme seni dan tirani rating televisi. Beliau mengungkapkan bahwa industri pertelevisian saat ini seringkali terjebak dalam angka-angka Nielsen yang kejam, yang memaksa produser untuk menghalalkan segala cara demi mempertahankan durasi tontonan masyarakat. DA7 2025 dituding telah menjadi budak dari algoritma penonton. Fakta gelap yang muncul mengindikasikan bahwa sistem voting SMS atau aplikasi yang selama ini dibanggakan sebagai bentuk demokrasi suara rakyat, diduga hanyalah sebuah ilusi optik. Ada kecurigaan bahwa bot atau akun-akun bayaran digunakan untuk mendongkrak peserta tertentu yang dianggap mampu membawa keuntungan iklan lebih besar di babak-babak selanjutnya. Rhoma sangat menyesalkan jika talenta emas dari daerah-daerah terpencil harus terkubur hanya karena mereka tidak memiliki nilai jual di mata pengiklan. Beliau mengingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, maka musik dangdut akan mengalami degradasi kualitas yang sangat parah. Dangdut tidak lagi akan melahirkan penyanyi sekaliber Elvi Sukaesih atau Rita Sugiarto, melainkan hanya akan melahirkan produk televisi yang masa berlakunya hanya seumur jagung setelah kompetisi berakhir. Ini adalah sebuah alarm keras bagi masa depan musik nasional. Tekanan di balik meja juri, independensi yang tergadaikan. Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah posisi para juri yang berada di garda terdepan penilaian. Rhoma Irama, yang juga sering menjadi juri kehormatan, merasakan adanya atmosfer yang berbeda di DA7 2025. Muncul dugaan bahwa para juri berada di bawah tekanan kontrak yang sangat ketat, di mana mereka tidak diperbolehkan memberikan kritik yang terlalu jujur jika itu berpotensi menjatuhkan peserta, anak emas stasiun televisi. Ketegangan di meja juri seringkali terlihat di layar kaca, namun publik kini mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Apakah perdebatan antar juri itu murni karena perbedaan selera musik? Ataukah itu hanya bagian dari gimmick yang sudah diatur dalam naskah untuk memicu komentar netizen? Roma mengungkapkan bahwa integritas seorang juri adalah benteng terakhir kebenaran dalam sebuah ajang bakat. Jika benteng itu runtuh karena instruksi dari produser lewat earpiece, maka seluruh hasil kompetisi tersebut adalah sebuah kebohongan publik yang masif. Beliau menantang para juri untuk berani bersuara dan kembali pada hati nurani mereka sebagai seniman sejati, bukan sekadar sebagai komentator yang dibayar untuk mengikuti kemauan sutradara. Jeritan kontestan yang terbungkam, air mata di balik layar. Di balik senyum dan penampilan memukau para kontestan di atas panggung, tersimpan sebuah kenyataan pahit yang jarang tersorot kamera. Rhoma Irama melalui informannya mengungkapkan bahwa banyak peserta yang merasa tertekan dan tidak bahagia dengan arah kompetisi ini. Mereka dipaksa untuk memerankan karakter tertentu yang bukan jati diri mereka yang sebenarnya. Ada yang dipaksa untuk terlihat seperti sedang jatuh cinta dengan kontestan lain, settingan asmara, ada pula yang harus menceritakan kemalangan keluarganya secara berlebihan hingga melampaui batas privasi demi mendapatkan simpati publik. Tekanan mental ini luar biasa berat. Mereka berada di bawah ancaman eliminasi jika tidak mau mengikuti alur cerita yang diinginkan produser. Rhoma menyebut ini sebagai bentuk eksploitasi manusia atas nama hiburan. Fakta gelap ini menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah popularitas di panggung DA7. Kontestan yang memiliki prinsip kuat dan menolak untuk berpartisipasi dalam gimmick seringkali mendapati diri mereka berada di posisi terbawar dalam perolehan suara secara misterius, seolah-olah sistem secara otomatis menghukum mereka yang tidak mau berkompromi dengan kepalsuan. Permainan sponsor dan kepentingan ekonomi raksasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa acara sebesar DA7 melibatkan perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah. Rhoma Irama menyinggung adanya keterlibatan kepentingan sponsor besar yang mungkin ikut menentukan siapa yang layak masuk ke babak final. Sponsor tentu menginginkan sosok yang bersih, populer, dan mudah dibentuk sebagai brand ambassador produk mereka. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang sangat tajam. Jika peserta terbaik secara vokal ternyata dianggap kurang menjual untuk produk sponsor, maka ada dugaan bahwa pengaruh ekonomi ini bisa mengubah hasil penilaian secara halus. Rhoma Irama mengecam keras jika benar panggung dangdut telah berubah menjadi pasar malam, di mana talenta bisa dibeli dan dijual sesuai dengan pesanan korporasi. Beliau menekankan bahwa panggung dangdut harus tetap menjadi tempat yang suci bagi seniman untuk mengekspresikan jiwanya, bukan menjadi etalase barang dagangan yang dipoles sedemikian rupa lewat pengaturan pemenang. Transparansi keuangan dan kontrak antara penyelenggara dengan pihak ketiga kini menjadi sorotan tajam setelah pernyataan sang raja dangdut ini viral. Manipulasi teknologi, misteri angka voting yang tak masuk akal. Salah satu fakta paling teknis dan gelap yang diungkap adalah dugaan manipulasi pada server voting. Pada beberapa episode DA7 2025, terjadi anomali di mana peserta yang sangat populer secara nyata berdasarkan kerumunan massa saat konser atau engagement media sosial organik tiba-tiba mendapatkan perolehan suara yang sangat rendah di saat-saat terakhir. Rhoma Irama mengisyaratkan perlunya audit independen terhadap sistem IT yang digunakan. Ada kekhawatiran bahwa angka-angka yang ditampilkan di layar televisi hanyalah angka statis yang bisa diubah dalam sekejap oleh operator di belakang layar untuk menyesuaikan dengan drama eliminasi yang diinginkan malam itu. Publik mulai meragukan kredibilitas pengumuman polling teratas dan polling terendah. Jika teknologi yang seharusnya menjamin keadilan justru digunakan sebagai alat manipulasi, maka ini adalah kejahatan siber yang sangat serius. Rhoma menegaskan bahwa masyarakat yang telah mengeluarkan uang untuk mengirimkan dukungan via SMS atau aplikasi berbayar telah dirugikan secara material dan emosional jika hasil akhirnya ternyata sudah diputuskan sebelum voting ditutup. Marwah dangdut yang terancam, pesan moral sang maestro. Bagi Rhoma Irama, masalah ini bukan sekedar tentang satu atau dua kontestan yang tersingkir, melainkan tentang marwah dan martabat musik dangdut itu sendiri. Beliau telah berjuang sejak tahun 70-an untuk mengangkat derajat musik dangdut dari musik jalanan menjadi musik yang bermartabat dan memiliki pesan moral yang kuat. Dengan adanya skandal semua sudah diatur di DA7 2025, Rhoma merasa seolah kerja kerasnya selama puluhan tahun sedang dihancurkan oleh keserakahan industri modern. Beliau khawatir jika anak cucu nanti akan melihat dangdut bukan sebagai seni yang indah, melainkan sebagai ajang penuh tipu muslihat. Poin ini mengandung pesan moral yang sangat emosional. Rhoma mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyelamatkan dangdut dari tangan-tangan dingin para pengusaha yang tidak memiliki kecintaan terhadap seni. Beliau menegaskan bahwa kejujuran dalam berkompetisi adalah fondasi utama bagi kemajuan budaya.
Tanpa kejujuran, musik dangdut hanyalah raga tanpa jiwa, sebuah tontonan kosong yang tidak memberikan nilai pendidikan apapun bagi penontonnya. Gelombang perlawanan netizen dan pecinta dangdut sejati. Pernyataan Rhoma Irama bak apu yang menyambar bensin. Di seluruh pelosok negeri, para pecinta dangdut sejati mulai mengorganisir diri. Muncul gerakan di media sosial dengan tagar seperti #SaveDangdutOriginal dan #AuditDA7. Netizen mulai melakukan detektif digital dengan membandingkan performa antar kontestan secara objektif dan menemukan banyak ketidakkonsistenan dalam penilaian juri. Mereka merasa terwakili oleh keberanian Bang Haji yang berani melawan arus besar industri televisi. Drama ini berubah menjadi gerakan sosial di mana penonton mulai mengancam akan memboikot acara tersebut jika tidak ada penjelasan transparan dari pihak penyelenggara. Suasana menjadi semakin mencekam bagi stasiun televisi karena kepercayaan publik berada di titik nadir. Tekanan ini memaksa beberapa pihak internal yang selama ini bungkam mulai memberikan bocoran-bocoran kecil lewat akun anonim yang semakin memperkuat dugaan adanya fakta gelap tersebut. Dunia hiburan Indonesia kini sedang menunggu sebuah titik balik. Apakah industri ini akan bertaubat atau justru semakin tenggelam dalam kepalsuan? Masa depan DA7 antara reformasi atau kehancuran? Di poin terakhir ini, kita melihat konsekuensi dari kegemparan yang terjadi. Rhoma Irama memberikan ultimatum tersirat bahwa jika DA7 ingin tetap diakui sebagai ajang yang kredibel, harus ada perubahan total dalam struktur penyelenggaraannya. Beliau mengusulkan adanya Dewan Pengawas Independen yang terdiri dari musisi senior dan pakar hukum untuk memantau proses voting dan penilaian. Masa depan DA7 2025 kini berada di ujung tanduk. Jika pihak penyelenggara terus mengabaikan suara sang raja dangdut dan menganggap ini hanya angin lalu, maka bukan tidak mungkin kompetisi ini akan menjadi musim terakhir yang mendapatkan perhatian publik. Namun jika mereka berani melakukan reformasi, membuang semua gimmick murahan dan kembali fokus pada kualitas vokal murni, maka industri dangdut bisa kembali bangkit lebih kuat. Rhoma Irama telah menjalankan perannya sebagai alarm bagi industri ini. Kini keputusan ada di tangan penonton dan penyelenggara. Apakah mereka ingin terus hidup dalam kebohongan yang manis atau berani menghadapi kenyataan pahit demi sebuah kebenaran seni yang abadi? Panggung DA7 2025 akan selalu diingat sebagai tahun di mana tirai rahasia gelap industri hiburan mulai tersingkap lebar.